une très belle soirée. On est extrêmement content, mais on doit continuer à rester le plus sobre. Bikin gempar seluruh dunia. Kylian Mbappe buat pengakuan sangat membanggakan begini usai timnas Prancis dikonfirmasi jadi peserta FIFA Series 2026 di Indonesia. Bahkan, pelatih Prancis Didier Deschamps sampai belak-belakan ngaku ingin satu grup dengan timnas Indonesia. Fans timnas bisa auto terkejut dengarnya. Validkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Gelombang kegembiraan FIFA Series 2026 di Indonesia semakin memuncak setelah kabar partisipasi tim-tim raksasa Eropa, Asia, dan Afrika. Kini sorotan tertuju pada juara dunia 2 kali, Timnas Perancis. Dalam wawancara bersama media, mega bintang sekaligus kapten tim Kylian Mbappe dan pelatih kepala Didier Deschamps memberikan pernyataan jujur yang mengguncang dunia sepak bola. Keduanya mengkonfirmasi bahwa Les Bleus akan datang ke Jakarta bukan hanya sebagai tamu biasa, melainkan dengan kekuatan penuh menanggapi undangan kehormatan dari FIFA dan Indonesia. Kylian Mbappe yang saat ini berada di puncak karirnya tidak bisa menyembunyikan antusiasmenya ketika mendengar kabar penunjukan Perancis sebagai salah satu peserta di ajang prestisius FIFA Series 2026 yang diselenggarakan di Indonesia pada Maret mendatang. Ini sungguh berita yang mendebarkan. Sebagai pemain yang didapuk kapten tim, saya akui saya tak sabar ingin merasakan atmosfer yang berbeda. Kami sering bermain di Eropa dan Amerika, tetapi Asia Tenggara, terutama Indonesia, yang terkenal akan fanatisme yang gila-gilaan. Saya dengar stadion di sana selalu penuh, bahkan untuk sesi latihan. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat menarik bagi saya pribadi dan seluruh skuad Prancis sebelum kami berlaga di Piala Dunia 2026, ujar Mbappe. Mbappe juga menunjukkan bahwa ia sempat beberapa saat mengikuti perkembangan sepak bola Asia. Ia memuji peningkatan kualitas yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia yang hampir saja lolos ke Piala Dunia 2026. Saya tahu Indonesia kini sudah berbeda dari beberapa tahun lalu. Prestasi mereka yang hampir lolos Piala Dunia 2026 selalu menjadi headline di berita olahraga dunia. Mereka punya beberapa pemain muda bertalenta yang sangat menjanjikan. Dengan digelarnya FIFA Series ini yang mengundang tim-tim kuat seperti Norwegia hingga Portugal, saya berharap tim kami, Perancis, bisa satu grup dengan tuan rumah Indonesia. Melawan Indonesia di depan supporter mereka yang fanatik dan elegan akan menjadi pengalaman tak terlupakan bagi tim kami. Penyerang yang kerap dijuluki Kylian Blitz itu menutup pernyataannya dengan pesan yang ditujukan langsung kepada penggemar Indonesia. Sampai ketemu di bulan Maret 2026, kami akan datang dan memberikan yang terbaik. Kami ingin meninggalkan kenangan indah bagi para penggemar yang telah mendukung kami dari jauh. Tidak kalah antusias, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps yang telah memenangkan Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih menegaskan komitmennya untuk tidak meremehkan turnamen ini sedikit pun. Kami sangat antusias tim kami mendapat undangan khusus untuk ikut FIFA Series 2026 mendatang. Sebagai tim besar dari Eropa, kami sadar kami membawa tanggung jawab moral untuk memberikan tontonan dan performa terbaik. Saya akan tegaskan di sini, kami akan membawa tim terbaik Prancis, bukan tim lapis kedua atau bahkan ketiga. Saya pastikan seluruh pemain bintang di skuad Prancis akan datang bersama saya ke Indonesia dan berikan segalanya di turnamen itu, tegas Deschamps dengan nada serius. Deschamps menjelaskan bahwa turnamen ini adalah bagian krusial dari strategi persiapan timnya menuju Piala Dunia di Amerika Utara. Saat saya mendengar FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah, saya langsung punya rencana besar. Saya tahu Indonesia akan berinvestasi besar pada persiapan ini, dan kami harus menghormati itu.
melawan tim-tim dari konfederasi yang berbeda seperti Maroko dari Afrika, Jepang dari Asia, memberikan variasi taktik yang tidak bisa kami dapatkan di kualifikasi Eropa. Ia melihat FIFA Series 2026 sebagai laboratorium sempurna untuk menguji kedalaman skuad, taktik baru, dan memupuk tim spirit sebelum tekanan Piala Dunia yang sesungguhnya. Ini akan menjadi turnamen yang menarik, kompetitif, dan menantang sebelum kami turun ke Piala Dunia 2026. Lebih dari itu, undangan ini adalah sebuah kehormatan besar bagi kami tim Prancis. Kami bangga bisa berkontribusi pada pengembangan sepak bola global. Kami menghargai passion dari masyarakat Indonesia. Kami akan membalasnya dengan penampilan berkelas. Saya tak sabar menunggu FIFA Series 2026 itu. Pernyataan dari Mbappe dan Deschamps bukan sekedar ucapan basa-basi. Ini adalah pengakuan langsung dari level tertinggi sepak bola Eropa bahwa FIFA Series di Indonesia telah menjadi ajang yang sangat relevan dan bergengsi. Keputusan Prancis untuk membawa full squad termasuk nama-nama seperti Antoine Griezmann, Aurelien Tchouameni, dan Ousmane Dembele meningkatkan kredibilitas FIFA Series 2026 secara eksponensial. Ini akan memaksa tim peserta lain seperti Norwegia, Portugal, atau Belanda untuk melakukan hal serupa demi gengsi dan persiapan Piala Dunia. Jika harapan Mbappe terkabul dan Prancis bertemu Indonesia, itu akan menjadi ujian terbesar yang pernah dihadapi skuad Garuda di kandang sendiri. Laga ini bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang pengalaman belajar dan mental bertanding melawan standar tertinggi dunia. Kehadiran tim sekelas Prancis dengan bintang global seperti Mbappe akan meledakkan penjualan tiket, merchandise, dan menarik perhatian media internasional, mengukuhkan Indonesia sebagai destinasi olahraga besar di Asia Tenggara. Dengan jaminan kehadiran bintang-bintang top dunia dan janji kompetitif dari sang pelatih legendaris, FIFA Series 2026 di Indonesia telah bertransformasi dari sekedar uji coba internasional menjadi sebuah mini festival sepak bola yang wajib disaksikan. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Ketua Badan Tim Nasional BTN PSI, Sumarji, akhirnya memberikan penjelasan panjang mengenai alasan dibalik komunikasi yang ia jalin dengan Timur Kapade, sosok yang belakangan ramai disebut-sebut publik sebagai calon pelatih baru Timnas Indonesia. Dalam penuturannya, ia menegaskan bahwa tidak ada pendekatan resmi apapun terkait lobi untuk posisi pelatih meskipun namanya terus digembar-gemborkan publik. Nama Timur Kapade memang sudah lama bergulir di kalangan pencinta sepak bola Indonesia setelah PSSI memutus kerjasama dengan Patrick Kluivert. Banyak pihak menduga bahwa pelatih asal Uzbekistan itu adalah calon kuat juru taktik baru skuad Garuda. Isu yang semakin menggelora ketika Ketum PSI Erick Thohir menyebut federasi telah mengantongi 5 kandidat pelatih. Walaupun PSSI sendiri masih menutup rapat identitas 5 nama tersebut, publik ramai-ramai mengaitkannya dengan Kapade. Terlebih lagi, kedatangannya ke Indonesia untuk berlibur ikut memicu spekulasi. Kecurigaan publik semakin menjadi ketika Kapade sempat mengaku bahwa ia telah berkomunikasi dengan Sumarji, yang selain menjabat sebagai ketua BTN, juga merupakan manajer Timnas Indonesia. Namun akhirnya, Sumarji angkat suara untuk meluruskan semua dugaan. Ia mengakui adanya komunikasi, tetapi menegaskan bahwa hal tersebut muncul karena ketertarikan personal, bukan pendekatan resmi untuk menjadikannya pelatih Timnas. Dalam penjelasannya, Sumarji mengungkapkan bahwa rasa ketertarikannya muncul setelah ia sering membaca CV dan perjalanan karir Kapade. Ia penasaran bagaimana Uzbekistan bisa berkembang begitu pesat dalam sepak bola.
Apalagi negara tersebut juga berasal dari kawasan Asia seperti Indonesia. Begini kalau kaitan dengan Timur, sebenarnya saya berbicara dengan Timur itu karena saya ada ketertarikan dari beberapa saya sering membaca CV-nya, ujar Sumarji kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Madia, Jakarta. Saya penasaran kenapa Uzbekistan kok bisa bagus? Itu makanya saya tertarik sekali. Kenapa? Ini sama-sama dari Asia, lanjutnya. Rasa penasaran tersebut membuatnya mendalami rekam jejak Kapadeh yang mampu mengelola tim U19, U23, hingga tim senior Uzbekistan dalam kurun waktu kurang dari setengah tahun. Bagi Sumarji, pencapaian itu patut dipelajari. Terlebih, ia yang memimpin BTN merasa perlu membuka diri terhadap pengetahuan dari negara lain. Bagaimana menurut kalian para pecinta sepak bola Indonesia? Apakah komunikasi antara Sumarji dan Kapadeh ini wajar sebagai bagian dari pencarian ilmu dan jaringan? Kabar membanggakan kembali datang dari benua Eropa. Nama Kevin Dix kembali menjadi sorotan setelah dirinya masuk dalam daftar 11 pemain terbaik Bundesliga 2025-2026 pekan ini versi media olahraga Jerman, Bully News. Bek timnas Indonesia yang kini berseragam Borussia Mönchengladbach itu dianggap tampil sebagai tembok kokoh di lini pertahanan klub berjuluk Die Fallen, sekaligus menjadi salah satu pemain paling menonjol pada pekan tersebut. Penampilan impresif Dix datang saat Gladbach mengalahkan Heidenheim dengan skor meyakinkan 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Voith Arena, Jerman, pada Sabtu 22 November 2025. Dalam laga tersebut, kontribusi Dix bukan hanya dalam bertahan, tetapi juga dalam hal penentu kemenangan. Ia mencetak 1 gol lewat eksekusi penalti yang sangat tenang pada menit-menit akhir babak pertama, memberikan pijakan awal yang penting bagi timnya. 2 gol tambahan kemudian disumbangkan oleh Haris Tabakovic pada menit ke-55 dan Shuto Machino pada menit ke-76. Menariknya, ini bukan kali pertama Kevin Dix mencatatkan namanya di papan skor melalui penalti musim ini. Ini menjadi pekan kedua berturut-turut ia berhasil menunaikan tugas sebagai algojo titik putih. Pekan sebelumnya, pemain berusia 29 tahun itu juga mencetak gol penalti saat Gladbach menumbangkan Köln dengan skor 3-1, menunjukkan kepercayaan diri dan ketenangannya dalam situasi krusial. Melihat konsistensinya yang luar biasa, tidak mengherankan jika Bully News menganggap Dix sangat layak masuk daftar tim terbaik pekan ke-11. Media tersebut menilai ex-pemain Feyenoord itu tampil sangat solid, mampu menjaga stabilitas lini belakang, dan memberikan kontribusi penting baik dalam bertahan maupun membangun serangan. Dalam laporannya, Bully News menuliskan secara langsung pujian terhadap sang bek. Tampil gemilang dan mencetak gol penalti untuk Gladbach untuk minggu kedua berturut-turut, tulis laporan mereka. Media itu menambahkan lagi penilaian mereka terhadap kualitas permainan Dix yang sangat rapi dan efisien. Sangat andal dalam penguasaan bola, menyelesaikan 94% umpannya, dan memenangkan sebagian besar duelnya, sambung laporan tersebut. Dalam daftar 11 pemain terbaik tersebut, Dix ditempatkan bersama 2 bek lain yang juga tampil mengesankan pada pekan yang sama, yaitu Denny Da Costa dari Mainz dan Dayot Upamecano dari Bayern Munich. Kehadiran Dix di antara nama-nama besar itu menunjukkan bahwa kontribusinya tidak lagi bisa dipandang sebelah mata, bahkan oleh media asing. Namun, perjalanan Mönchengladbach tidak akan mudah ke depannya. Mereka sudah ditunggu oleh lawan yang jauh lebih berat. Pada pertandingan selanjutnya, Gladbach akan berhadapan dengan RB Leipzig, salah satu tim kuat Bundesliga yang kini berada di posisi kedua klasemen sementara. Laga itu akan tersaji di Borussia Park, Mönchengladbach pada Sabtu 29 November 2025 dan diprediksi menjadi ujian besar bagi Dix maupun rekan-rekannya. Bagaimana menurut kalian para pencinta sepak bola Indonesia?
Apakah performa Kevin Dix saat ini menunjukkan bahwa dirinya siap menjadi salah satu bek terbaik Asia di Eropa? Dan mampukah ia mempertahankan konsistensi ketika menghadapi lawan kuat seperti RB Leipzig? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, diskusi kalian selalu seru untuk diikuti. Calvin Verdong kembali menjadi pusat perhatian jelang pertandingan penting LOSC Lille di ajang Liga Eropa 2025-2026. Bek kiri timnas Indonesia itu diprediksi bakal menjadi salah satu tumpuan utama tim ketika menjamu Dinamo Zagreb, terutama karena ia berpeluang besar menggantikan peran Romain Perraud yang sebelumnya tampil sebagai starter. Laga Lille kontra Dinamo Zagreb merupakan pertandingan kelima di fase grup Liga Eropa musim ini, dan duel tersebut dijatuhkan berlangsung di Stade Pierre Mauroy, Prancis pada Jumat 28 November 2025 dini hari WIB. Pertandingan ini dipastikan menjadi momen krusial bagi Lille untuk mengamankan posisi mereka di klasemen grup sekaligus memperbaiki ritme permainan. Calvin Verdong sendiri disebut-sebut memiliki peluang besar untuk langsung kembali ke susunan pemain utama. Pelatih Bruno Genesio diyakini dapat memaksimalkan kondisi Verdong yang lebih bugar dibandingkan Romain Perraud. Hal ini terjadi karena Verdong tidak tampil saat Lille menggilas Paris FC 4-2 dalam lanjutan Liga Prancis, Senin 24 November dini hari WIB. Absennya pemain keturunan Indonesia itu bukan karena cedera, melainkan karena ia sedang menjalani hukuman larangan bermain di kompetisi domestik. Hukuman tersebut dijatuhkan setelah Verdong melakukan pelanggaran keras terhadap Martial Godo dalam pertandingan melawan Strasbourg pada 9 November 2025. Atas insiden itu, ia dijatuhi sanksi larangan bermain selama 2 pertandingan. Namun karena Liga Eropa bukan bagian dari kompetisi Liga Prancis, Verdong tetap bisa tampil dan turun memperkuat Lille seperti biasa. Media Afrika Foot bahkan memprediksi bahwa Verdong akan langsung menjadi pilihan utama pada laga ini. Ia disebut bakal bahu-membahu menjaga lini pertahanan Lille bersama Thomas Meunier, Chancel Bemba, dan Aissa Mandi, kombinasi 4 bek yang dinilai mampu memberikan kestabilan di lini belakang. Selain itu, beberapa pilar seperti Ayub Buadi, Nabil Bentaleb, hingga Felix Korea juga diprediksi akan turun sejak menit awal menghadapi Dinamo Zagreb. Untuk posisi ujung tombak, Iga Mane diperkirakan akan kembali menjadi motor utama serangan Lille. Pertandingan ini menarik bukan hanya karena kepentingan Lille, tetapi juga karena sejarah mencatat bahwa ini merupakan pertemuan pertama mereka dengan Dinamo Zagreb di ajang kompetisi Eropa. Meski begitu, Lille bukan tanpa pengalaman melawan klub asal Kroasia. Sebelumnya mereka pernah bertemu Slaven Belupo dan Rijeka meski hasilnya bervariasi. Dengan segala persiapan dan dinamika yang ada, sorotan pun tertuju kepada Calvin Verdong. Apakah ia akan kembali tampil solid dan memberi kontribusi besar untuk Lille di malam penting tersebut? Bagaimana menurut kalian para pecinta bola tanah air? Apakah Calvin Verdong akan benar-benar menjadi penentu di lini belakang dan menunjukkan bahwa pemain Indonesia mampu bersinar di Eropa? Dan apakah Lille bisa memanfaatkan pertemuan pertama melawan Dinamo Zagreb ini untuk meraih kemenangan penting? Tulis pendapat dan analisis kalian di kolom komentar.